Halo mamenku semua ya, welcome back to di channelku channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia sampai kapanpun, dengan catatan kita semua tuh panjang umur ya. Oke gimana kabar kalian ya? Aku harap dan selalu aku doakan mudah-mudahan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada Oke di video kali ini seperti biasa aku coba nge-review 4 pertandingan tapi sebelum itu aku mau agak dikit pamer lah ini bisa dibilang bahasa kasarnya ya kan. Ini build YouTube aku yang semalam, tapi aku mix aku campur dengan pertandingan lain ya. Ini dia build ya ya. Oke itu dia tadi buildnya ya, walaupun cuman 4 pertandingan ataupun 4 tim ya, dan ditambah juga ada 1 drawnya seenggaknya itu nggak ada LH ataupun L sekalipun gak ada kalah ataupun gak ada kalah separuh itu nggak full 3 win 1 draw Oke, selamat tuh semua para maminku yang udah nebeng dan nggak nebeng ya, mungkin jadi penyesalan tersendiri lah ya di grup WA itu Oke lanjut kita ke topik utama. Di sini ada 4 pertandingan, 3 pertandingan dari kualifikasi Euro 2024 dan 1 lagi juga dari kualifikasi Piala Amerika nih Amerika Selatan ini bedanya Eropa, ini Amerika 1 Next langsung intip aja statistik pertandingan pertama antara Latvia bertemu dengan Armenia. Untuk catatan pemain dari kedua negara ini gak ada kosong ataupun mungkin full tim lah ya, udah seperti ku jelasi pada video sebelumnya itu Untuk Latvia di sini posisi 5, mereka berada di grup D posisi 5 pertandingan 5-5-nya kalah 0 poin bahkan golnya aja minus 10. Sedangkan Armenia 5 pertandingan 2 menang 1 imbang 2 kali kalah itu untuk head to head asli ya ini di sini di pertandingan di peringkat aku baca pula Armenia posisi 3 5 pertandingan 7 poin, udah cukup itu aja harusnya Oke kalau gitu kita lanjut ke head to head. Ini dia yang tadi aku bilang Latvia 5 pertandingan terakhir ataupun di grup itu udah 5 kali bertanding, 5-5-nya kalah semua Sedangkan Armenia tim tamu 2 menang 2 imbang 1 kalah. Untuk head to head mereka baru 3 kali bertemu Di sini Armenia menangnya 1 kali, Latvia juga menangnya 1 kali, 1 lagi draw Latvia menang di tahun 2014, sedangkan Armenia di tahun 2023 di tahun ini sekitar 4 bulanan yang lalu Kita balik ke alaman si Bandot supaya agak cepat sedikit untuk melihat perburuan yang diberikan oleh si Bandot. Latvia bertemu Armenia, handicap terkecil ada 1/4 dan setengah keunggulan tim tamu atau negara tamu Armenia. Sedangkan over under terkecil ada 2 dan juga 2/4 Aku di sini menjagokan Armenia dengan berani ngepur setengah dengan mengambil over 2 karena skor prediksi menurut dari aku di sini seminimnya ini 0-1 atau mungkin 1-2 Latvia ada gol aku rasa, karena bermain di kandang apalagi lawannya Armenia gitu Tapi jelas secara statistik dan kekuatan negara Armenia lebih diunggulkan pasti. Jadi cocok aku pur setengah dengan mengambil over 2 karena skor prediksi menurut dari aku di sini 1-2 atau 0-1 dimenangkan oleh Armenia. Kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada pertandingan lumayan big match antara Spanyol bertemu Skotlandia. Next langsung kita intip statistik dari kedua negara ini. Kubu Spanyol ada 6 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain Ada Asensio, Gaya, Dani Olmo, Pedri, Pino dan juga Yamal. Sedangkan kubu Skotlandia ada Tierney, hanya 1 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kita loncat ke peringkat. Skotlandia bahkan berada di pucuk klasemen 5 pertandingan, poinnya 15 poin yang sempurna dari 5 pertandingan. Bahkan dari 5 pertandingan hanya 1 kebobolan aja Sedangkan Spanyol posisi 2 unggul 1 pertandingan bisa dibilang Spanyol 4 pertandingan 9 poin. Bahkan jika Spanyol pun menang ini masih tetap Skotlandia berada di pucuk klasemen Walaupun pertandingan sama tapi poinnya berbeda Kita next ke head to head.
5 pertandingan terakhir Spanyol 4 kali menang beruntun di match terakhir mereka dan 1 kali menderita kekalahan di kandang Skotlandia, men. Ini ibarat katanya ini balas kandang lah, men. Di kandang Skotlandia bahkan Spanyol kalah 2-0. Berarti hebat Skotlandia ini, men. Gak bisa dipandang sebelah mata. Inilah dia 5 pertandingan terakhir, men. 1 kali kalah di pertandingan terakhir mereka 1-3, men. Digas sama Inggris, men. Sedangkan 4 lagi sisanya menang semua, men. Untuk head to head di sini Spanyol dan Skotlandia nih agak gelap ini, men. Sini Spanyol menangnya 2 kali, sedangkan Skotlandia menangnya 1 kali. Ini di pertemuan terakhir mereka di head to head dimenangkan Skotlandia, bermain di kandang Skotlandia, skornya 2-0, Spanyol kalah, men. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Spanyol kontra Skotlandia, handicap terkecil ada 1,5 dan 1/3/4. Gede-gede kali pura, men, di puro Spanyol, men. Over under di sini ada 2,5 dan 2/3/4. Terus terang aku di sini tampung atau nahan 1/3/4 Skotlandia, men. Dengan mengambil over 2,5, men. Karena skor prediksi menurut dari aku emang Spanyol mungkin menang, men, karena dia bermain di negaranya sendiri gitu, men, tuan rumah gitu, men. Tapi walaupun dia menang, feeling aku nih cuma selisih 1 gol, men. Entah itu 2-1, entah pun berimbang 1-1, men. Karena statistik Skotlandia ini kayaknya negara yang baru berkembang, men, dari segi sepak bola. Karena banyak melahirkan pemain bintang aku rasa di tahun-tahun sekarang ini, men, ya. Contoh sang kaptennya aja, men, Andy Robertson, men, ya. Main di Liverpool tuh kalau nggak salah aku, men, ya. Pokoknya itu masih banyak lagi, aku cuma tahu bintangnya aja, men, ya. Jadi Skotlandia ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Di pula 1/3/4 jelas tampung lah aku, men. Itu aku, men, ya. Kalau kalian aku nggak tahu, men, ya. Tetap utamakan feeling masing-masing lah, men. Hanya itu yang bisa aku sarankan, men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini Kroasia bertemu dengan Turki. Langsung kita intip statistik pertandingan dari kedua negara ini. Dari kedua kubu banyak pemain yang udah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan. Kubu Kroasia dulu kita bahas, men. Ada Frigan, Ivan Nusek, Kramaric, Orsic dan juga Ivan Perisic. 5 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain dari kubu Kroasia. Sedangkan Juranovic, Petkovic dan juga Sutalo, 3 pemain masih dipertanyakan. Kubu Turki, men. Di sini ada 6 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Ada Guler, Guno, Kaba, Soyonku, Ukan dan juga Under, men. Under atau Under gitulah, men. Kita lanjut ke peringkat. Kroasia di pucuk klasemen, men. Pertandingannya 4, poinnya 10. Turki membuntuti di bawahnya. Kroasia di sini unggul 1 pertandingan, men. Turki posisi 2, men. 5 pertandingan 10 poin. Poin yang sama, hanya saja pertandingan yang berbeda. Kroasia unggul 1 pertandingan. Tugas berat untuk Turki menyalip Kroasia, men. Karena untuk pertemuan kali ini mereka bermain di negaranya sendiri, ya, di kampungnya sendiri lah bisa dibilang lah, men. Itu tadi Armenia melawan Latvia, men. Di match pertama yang kita bahas tadi, men. Jika Armenia menang, ya ini Turki pasti tersalip karena apa? Selisih golnya kalah, men, ya. Jadi ini tugas berat untuk Turki, ya. Mau nggak mau Turki ini ya paling nggak harus nahan imbang. Tapi lawannya Kroasia, men, ya. Bukan kaleng-kaleng ini, men. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Kroasia 4 kali menang, 1 kali kalah ini di extra time, men, ya. Lawan Spanyol ini, men, pas di apa nih, men, ya, di Liga Nasional, ya, macam kayak persahabatan gitulah kayaknya, men, ya. Sedangkan Turki ini 5 pertandingan terakhir 2 menang 2 kalah 1 kali imbang, men. Untuk head to head di sini 5 pertandingan terakhir Kroasia menangnya 2, men. Sedangkan Turki di sini menangnya ada 1 cuma, men. 2 lagi hasilnya imbang, men. Ini ya 3 sama dan 1 sama. Kita balik ke halaman si Bando untuk melihat pura-puraan yang diberikan oleh si Bando. Kroasia bertemu dengan Turki, handicap terkecil ada 1/2 dan 3/4. Keunggulan tim tuan rumah lah negara Kroasia, men. Over undernya ada 2 dan juga 2/4, ya. Kroasia udah pasti ya gue jagokan, bahkan aku berani ngepur setengah aja, men, nggak 3/4. Kalau selisih golnya 1-0 cuma menang menangnya separuh, men. Jadi setengah aja lah, men, ya. Walaupun oddsnya kecil, ya, men. Aku ngepur setengah dengan ngambil over 2. Skor prediksi menurut dari aku 2-1 atau mungkin 3-1, bisa jadi selisih 2 gol, men. Kalau momenku lebih feeling ke pur 3/4 gas, men. Mudah-mudahan ya betul-betul selisihnya 2 gol gitulah, men, ya. Kita lanjut ke pertandingan terakhir. Di sini agak jauh kita terbang ke benua Amerika, men. Kolombia bertemu dengan Uruguay. Di sini salah satu big match juga, men, ya. Di kualifikasi Piala Amerika ini, men, di musim ini ataupun di pekan ini, kita langsung intip statistik dari kedua negara ini.
Untuk catatan pemain dari kedua negara di sini sepertinya full tim men, ataupun nggak terdaftar, yaitu urusan orang itulah men. Pokoknya kita nggak tahu lah men. Bener aja men, di sini persaingan papan atas jelas mereka ini di bawah Brazil dan Argentina men, dan negara-negara apalah bisa. Negara-negara pencetus pemain sepak bola dari benua Amerika men, antara Brazil Argentina udah cukup dua itulah pokoknya men. Jadi sini Kolombia posisi 3, 2 pertandingan 4 poin. Uruguay posisi 4, 2 pertandingan 3 poin. Hanya selisih 1 poin aja men. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Kolombia tuh trennya cukup positif cuy ya. Trennya cukup positif men, 4 kali menang, 1 kali imbang. Sedangkan Uruguay di sini berimbang sih men, hampir sama dengan Kolombia. Bedanya Kolombia 1 imbang 1 imbang 4 menang, sedangkan Uruguay 1 kalah men, 4 menang men. Untuk head to head di sini Kolombia menangnya satu kali men ya, 1 kali men. Soalnya hitam-hitam sama semua men. Kolombia menangnya 1 kali, Uruguay menangnya 2 kali, tapi tahun gak enak semua ini men. Terakhir bertemunya aja 2021 bulan 10, 2 tahun yang lalu men. Udah pasti kayak Suarez, udah pasti gantung apa ya, gantung gawang atau gantung tali sepatu atau gantung gantung diri nggak men, masih main dah gua rasa men. Dia kok rasa Suarez masih main di mana, di Atletico Madrid kalau nggak salah men. Kita lanjut balik ke halaman si Bandot untuk melihat pura-pura yang diberikan oleh si Bandot. Kolombia bertemu Uruguay. Handicap terkecil ada 1/4 dan setengah, keunggulan Kolombia asli ya men. Kolombia yang ngebur men. Over under di sini ada 2 dan 2 1/4. Udah pasti aku jagoin Kolombia walaupun Uruguay jago gitu men. Aku nggak nganggap remeh Uruguay men ya. Tapi kalau dilihat statistik, dilihat dari head to head, apalagi sekarang ini Kolombia bermain di negaranya sendiri men ya. Jadi di sini aku hanya berani cuma ngepur 1/4 aja men, nggak setengah men ya. Aku berani ngepur 1/4 dan ngambil under 2 1/4. Skor prediksi menurut dari aku, mudah-mudahan dapat 1 gol aja men, 1-0 men, atau ya jangan sampai lah 1 sama men ya. Kalau 1 sama atau bahkan Uruguay yang menang, hancur lah. Kolombia ini bukan kaleng-kaleng men. Di sini ada siapa ya? Luis Diaz kalau nggak salah aku men, dari Liverpool yang lasak-lasak itu men. Ada juga pemain Jupe itu siapa namanya yang gondrong-gondrong itu men, hitam keling, aduh agak lupa aku. Cordoba bukan siapa ya namanya. Udahlah men, jadi bahas itu men. Pokoknya di sini Kolombia juga banyak bintang men, bukan Uruguay aja yang banyak bintang men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Sekali lagi aku ucapkan selamat untuk para mamenku yang udah ngekor build aku di grup WA itu men ya. Untuk kalian men yang mau bergabung ke grup aku ingatkan, aku pertegas sekali lagi, itu gratis, nggak dipungut biaya berapapun, gratis men. Kalian boleh japri aja aku langsung men, bilang bang ini dari YouTube gini ya, gitulah CCL men. Terima kasih banyak juga yang udah mau singgah, udah mau mampir, ngintip semua segala macam di channel aku, apalagi yang udah mau nge-like, udah mau komen, subrek, pokoknya terima kasih tak terhingga untuk semua para mamenku. Doaku menyertai kalian men, mudah-mudahan kalian tuh panjang umur, murah rezeki semua. Nah, pokoknya dari aku lah doa aku men. Oke men, kita tuh pertemuan kita di video kali ini men. Salam seperti biasa dari aku men. Salam bravo men.